Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah ilmu perundang-undangan kelas A. Kami beranggotakan saya sendiri, Priscilla, dengan NPM 190053, selaku moderator pada sesi kali ini, dan juga para eksaminator, yakni Karibiyah dengan NPM 190055, Karin Pramitania dengan NPM 190062, lalu Fiona Krisanta dengan NPM 190074, dan Laurencia Meida dengan NPM 190075. Kami akan pembahasan kami kali ini dimulai dengan pengantar, lalu sinopsis perkara, dilanjut dengan analisis hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga dilanjut dengan kesimpulan dan rekomendasi. Pertama, mengenai pengantar. Proses penegakan hukum merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan dan mempertahankan tatanan hukum itu sendiri. Hukum hidup untuk mengatur dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum yang dimaksud bukan hanya mencakup proses penegakan yang bersifat kepidanaan maupun keperdata, melainkan pula terdapat proses penegakan yang sering dilakukan oleh asosiasi-asosiasi atau kelompok tertentu atau organisasi maupun perorangan. Siapapun yang secara sah di mata hukum diakui sebagai subjek hukum, yang mengupayakan proses penyempurnaan maupun perbaikan terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah berbentuk produk hukum, seperti undang-undang, untuk dilakukan pengujian secara formil maupun material. Pengujian formil merupakan sebuah pengujian atas pembentukan undang-undang yang sebelumnya sudah dilakukan. Hal serupa dilakukan pula dalam putusan nomor 91 garing PUU strip 18 Romawi garing 2020 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara pengujian formil terhadap Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini sudah sesuai konstitusionalitasnya apabila berkaca pada ketentuan Undang-Undang 1945 yang memiliki hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian terkait dengan sinopsis perkara. Duduk perkara berawal dari para pemohon yang mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pengajuan tersebut diterima oleh Panitera Mahkamah Konstitusi setempat pada tanggal 15 Oktober 2020, yang selanjutnya permohonan tersebut diminta untuk diperbaiki dan kembali diterima oleh Panitera Mahkamah Konstitusi setempat tertanggal 24 November 2020. Permohonan pengujian yang akan dilaksanakan oleh hakim yakni pengujian secara formil. Para pemohon ini terdiri dari Hakim Irawan, Ali Sujito, Muhtar Said, Migran Care, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau. Para pemohon ini mengajukan pengujian atas dasar bahwa hak konstitusionalnya ada yang dirugikan. Putusan yang diberikan oleh hakim dalam pengujian formil ini membuahkan sebuah putusan bahwa UU Cipta Kerja dianggap inkonstitusional bersyarat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam analisis yang terdiri dari 3 pertanyaan. Saya serahkan kepada eksaminator yang pertama. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kesesuaian pertimbangan hukum mahkamah dengan prinsip hukum dalam pembentukan perundang-undangan. Next. Mahkamah dalam mengadili perkara uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendasarkan pertimbangannya pada Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, Pasal 22D, dan Pasal 22A. Berdasarkan undang-undang tersebut, pembentukan undang-undang dilakukan melalui 5 tahapan secara berkesinambungan, dimulai dari pengajuan rancangan, pembahasan bersama DPR dan Presiden atau pembahasan antara DPR, Presiden, dan DPD, persetujuan bersama DPR dengan Presiden, pengesahan rancangan, dan pengundangan.
Mahkamah menegaskan bahwa jika satu tahapan tidak terpenuhi, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil. Kemudian bertolak dari pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah juga mendasarkan putusannya pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa setiap pembentukan undang-undang harus menggunakan teknik yang ditentukan dalam undang-undang ini, di mana teknik Omnibus Law dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak sesuai dengan teknik penyederhanaan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga dinyatakan cacat formil. Next. Pembentukan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya didasarkan pada landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Namun pada pembahasan kali ini, landasan yuridis dianggap sebagai landasan terpenting dalam peraturan perundang-undangan secara formal. Landasan ini menunjukkan bahwa dalam pembentukan undang-undang harus memenuhi unsur-unsur berikut, yaitu yang pertama, adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang disebutkan Mahkamah bahwa kewenangan pembuatan undang-undang tercantum dalam pasal 5 ayat 1, pasal 20, dan pasal 20D Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Tiga, mengikuti tata cara atau prosedur yang telah ditentukan. Prosedur pembentukan undang-undang di Indonesia sendiri, sebagaimana yang disebutkan Mahkamah, tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Keempat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Artinya suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Landasan yuridis tersebut ditegaskan kembali dengan pendapat Stephen Bergen bahwa setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya. Hal ini juga tercantum dalam The Principles of Good Lawmaking, yang salah satunya menyebutkan adanya prinsip bahwa parlemen sebagai pembuat undang-undang harus mengikuti prosedur pembentukan yang sudah berlaku. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam uji formil Undang-Undang Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah sesuai. Next. Namun meskipun demikian, putusan MK yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 inkonstitusional secara bersyarat dengan pertimbangan untuk menghindari ketidakpastian hukum dan kekhawatiran akan menimbulkan dampak lebih besar tidak sesuai dengan prinsip pembentukan undang-undang. Hal ini karena yang pertama, tidak ada peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa suatu undang-undang yang tidak memenuhi syarat pembentukan undang-undang dapat berlaku mengikat. Kedua, putusan inkonstitusional bersyarat dimaknai dan dilaksanakan untuk memperbaiki ketentuan undang-undang dengan memperhatikan penafsiran Mahkamah atas konstitusionalitas ketentuan material undang-undang yang sudah diujikan. Artinya perbaikan ini bukan terhadap uji formil undang-undang, melainkan uji material undang-undang. Lalu yang ketiga, berdasarkan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, ketika suatu undang-undang tidak memenuhi kriteria tata cara atau prosedur pembentukannya sesuai dengan yang telah ditentukan, akan memberikan konsekuensi berupa undang-undang tersebut batal demi hukum. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh eksaminator berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pertanyaan yang kedua. Apakah putusan MK 91/PUU strip 18/2020 telah menyentuh rasa keadilan di masyarakat? Bisa di next. Pertama-tama kita pahami dulu bagaimana konsep dan makna keadilan. Keadilan ini merupakan sifat, perbuatan, perlakuan, dan sebagainya yang adil. Keadilan juga diartikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, atau tidak memihak, berpihak kepada yang benar atau berpegang pada kebenaran maupun sepatutnya. Dan menurut Hans Kelsen sendiri berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan, sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Keadilan ini juga dimaknai dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya, menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang, dan memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, serta penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran. Bisa dilanjut.
Kemudian kaitan antara putusan MK nomor 91/PUU 18 Romawi 2020 berkaitan dengan keadilan di masyarakat. Diketahui bahwa adanya uji formil yang diajukan oleh masyarakat atas ketidakpuasan Undang-Undang Cipta Kerja yang terlalu singkat akan penyusunan dan prosedurnya, dan beberapa hak-hak konstitusional yang dirugikan oleh beberapa pihak, sehingga menyebabkan keluarnya putusan MK berikut. Tetapi dalam putusan MK, terkhusus dalam amar putusan butir ketiga, terdapat bagian yang menyatakan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Yang pertama, adanya pemaknaan inkonstitusional bersyarat adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak memiliki kekuatan mengikat, hingga pemerintah melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan. Kemudian yang kedua, dimaknainya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagai konstitusional sementara, tetapi dalam kenyataannya, pemerintah tetap mengeluarkan produk undang-undang yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dan seharusnya semua produk undang-undangan yang lahir bersifat batal demi hukum. Bisa di next. Kemudian, dengan ketidakpatuhan pemerintah terhadap putusan MK tersebut menyebabkan terjadinya kekacauan hukum dalam perundang-undangan dan putusan hakim pengadilan di Indonesia. Hal ini berdampak negatif pada aspek ekonomi, politik, sosial kemanfaatan hukum, kepastian hukum, dan keadilan hukum, dikarenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengatur mengenai bidang-bidang tersebut secara rinci dan jelas. Bisa dilanjut. Adanya pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang menghasilkan putusan MK 91 PUU 18 2020 mengandung ambiguitas dan ketidakjelasan tentang apa batasan sesuatu yang dikatakan strategis dan berdampak luas. Adanya putusan MK berikut dianggap belum memenuhi keadilan di masyarakat, walau MK berposisi sebagai lembaga yang mengawal demokrasi, agar konstitusi berjalan secara baik dan benar, karena putusan MK tersebut mengandung ambiguitas yang justru menyulitkan untuk memenuhi keadilan di masyarakat. Bahwa pada dasarnya adanya putusan MK ini akan mempengaruhi undang-undang yang telah berlaku yang berisi tentang hak-hak dan kewajiban di masyarakat, sehingga dengan adanya putusan MK ini menyebabkan belum terwujudnya keadilan di masyarakat. Mungkin bisa dilanjut dengan eksaminator selanjutnya. Ya, baik. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari eksaminator sebelumnya, kita akan membahas apakah putusan yang dikeluarkan oleh MK tersebut mampu memberikan pedoman pembentukan undang-undang yang dianggap baik dan benar. Bila merujuk pada putusan MK 91/PUU/18/2020 yang berisikan bahwa argumentasi para pihak itu terdapat dari para pemohon, DPR, Presiden, dan beberapa pendapat ahli lainnya, disertakan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim sendiri terkait dengan argumentasi-argumentasi berkaitan dengan kolerasi antara Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sendiri. Undang-undang tersebut dimohonkan untuk diajukan satu pengujian formil. Putusan tersebut membahas beberapa hal terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti tahapan dari proses pembentukannya, lalu dilanjut dengan asas-asas yang digunakan, dan bentuk-bentuk perundang-undangan yang digunakan, serta lain-lainnya sebagaimana yang diatur sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin boleh next slide. Yang pertama, berdasarkan tata urutannya dalam pertimbangan hukum yang diajukan di dalam putusan MK tersebut, hakim memberikan pendapat terkait dengan tahapan pembentukan undang-undang atau law making process merujuk pada peraturan Undang-Undang Dasar 1945. Itu dapat dilihat di dalam putusannya sendiri, yang merupakan sebuah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan, yakni tahap pengajuan melalui tahap pengajuan rancangan undang-undang terlebih dahulu, yang mana selanjutnya akan dilakukan pembahasan bersama antara DPR dan juga Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR
DPR. Nah, Presiden dan DPR sepanjang terkait dengan pasal DPD, maksud saya, terkait dengan sepanjang pasal 22D ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, lalu tahap persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, dan tahap pengesahan rancangan undang-undang yang sudah dibahas tersebut dan disetujui menjadi untuk nantinya akan dihasilkan menjadi suatu undang-undang dan diajukan untuk tahap pengundang-undangan. Hakim memberikan penegasan terkait hal-hal tersebut dalam setiap tahapan yang dibutuhkan dalam proses pengujian formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin boleh next slide. Selanjutnya, bila kita merujuk pada asas-asas yang dikemukakan dalam isi putusan tersebut, perlu diketahui bahwa asas-asas yang dianggap tidak dipenuhi berdasarkan fakta yang ada itu terdapat asas kejelasan rumusan, sehingga menimbulkan suatu ketidakjelasan atau ambiguitas terhadap cara atau metode yang digunakan oleh terbentuknya Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, dan juga asas keterbukaan yang seharusnya memenuhi setidaknya 3 syarat, yakni hak untuk didengar pendapat, right to be heard, lalu hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, yakni right to be considered, dan yang terakhir adalah hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan, atau right to be explained. Partisipasi publik di sini lebih diperuntukkan terutama bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung dari terciptanya Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Hakim berpendapat bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan disusun melalui proses legal drafting yang tepat, tidak boleh serampangan dan tidak terkesan tergesa-gesa dalam proses penyusunannya, serta memperhatikan betul-betul partisipasi masyarakat agar proses pembentukan suatu perundang-undangan itu dianggap benar dan dapat menjadi solusi atas permasalahan hukum yang menjadi concern terbentuknya undang-undang itu sendiri bagi masyarakat dan direspon oleh masyarakat dengan baik pula. Mungkin boleh next slide. Selanjutnya mengenai bentuk peraturan perundang-undangan sendiri, Undang-Undang Cipta Kerja yang dibentuk dengan metode Omnibus Law itu dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada peraturannya. Salah satu hakim dalam pengujian formil itu berpendapat bahwa secara legal formal pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode Omnibus Law ini meskipun memiliki beberapa kelemahan dari sisi format dan juga teknis legal drafting atau prosedur pembentukan dari undang-undang ini, namun saat ini terdapat kebutuhan yang lebih mendesak untuk membuat undang-undang yang sifatnya lintas sektoral dengan menggunakan metode Omnibus Law. Sebab apabila pembentukan undang-undang tidak menggunakan pembentukan undang-undang cipta kerja dengan menggunakan metode Omnibus Law, maka terdapat kurang lebih 78 undang-undang yang harus dibuat dalam waktu bersamaan dan pastinya membutuhkan waktu yang relatif lama. Mungkin boleh next slide. Omnibus Law ini juga sebenarnya itu bukan suatu hal yang baru, dan sebenarnya dalam praktik pembuatan perundang-undangan metode ini tuh sering digunakan juga karena telah digunakan dalam pembentukan undang-undang beberapa undang-undang yang ada di Indonesia, sehingga sebenarnya tidak ada salahnya apabila kita ingin menggunakan metode Omnibus Law ini untuk membentuk suatu undang-undang dengan memenuhi asas-asas seperti asas kemanfaatan, keadilan, dan juga kepastian. Karena tujuan dari pembentukan undang-undang itu sendiri kan untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat dan juga untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, di mana hukum itu perlu mengikuti perkembangan yang telah terjadi. Namun diperlukan juga adanya landasan terkait dengan pembentukan undang-undang berdasarkan metode Omnibus Law ini demi kepastian hukum, karena itu berdampak dari pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Mungkin boleh next slide. Selanjutnya terkait dengan kekuatan yang mengikat,
dalam hal putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, hakim memutus bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa tidak dilakukan perbaikan dalam kurun waktu 2 tahun. Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat, namun dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan berdasarkan tenggat waktu yang telah ditentukan. Hal ini akhirnya menimbulkan suatu keracuan dan juga kebingungan karena ketidakjelasan bagian mana yang dinyatakan inkonstitusional tersebut dan yang mana juga yang dapat diberlakukan di dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, tidak diperbolehkannya pengujian material selama masa perbaikan juga menjadi salah satu permasalahan dari putusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Sedangkan bila kita merujuk pada undang-undang tersebut, tentunya kan undang-undang itu akan diberlakukan karena dikatakan bahwa undang-undang itu akan tetap berlaku sepanjang masa perbaikan itu akan dilakukan gitu. Dan tentunya ini akan memiliki dampak yang sangat besar bagi sebagian masyarakat yang mungkin memang berkecimpung dan juga memiliki dampak tertentu dari ketentuan yang dimuat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Mungkin boleh next slide. Apabila dicermati berdasarkan isi putusan yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sendiri, maka secara keseluruhan terlebih pada pertimbangan hakim MK sendiri itu sebenarnya memuat teori-teori hukum dan juga pendapat para ahli, teori-teori pembentukan undang-undang, dan lain-lain yang terkait dengan sebuah undang-undang menjadi sebuah objek pengujian seperti yang diuraikan di atas. Dapat ditemukan bahwa suatu kaidah untuk pembentukan undang-undang itu sendiri juga ada di dalam ketentuan yang dijelaskan di dalam putusan MK nomor 91/PUU/18/2020. Cukup berdasarkan putusan MK tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa putusan ini cukup mampu menjadi pedoman atau acuan dalam pembentukan undang-undang yang baik, karena di dalam putusan tersebut membahas terkait dengan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan yakni Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang P3 sebagai batu uji dan juga diikuti pula dengan berbagai pandangan serta pendapat dari para hakim, terlebih lagi menjadi pedoman yang dalam memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, meskipun memang bila merujuk pada pendapat-pendapat kelompok kami, terdapat beberapa hal yang masih rancu dan masih butuh diberikan penjelasan dan juga kepastian hukumnya. Mungkin selanjutnya saya akan berikan kesempatan bagi eksaminator selanjutnya. Baik, dari beberapa penjelasan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan atas pembahasan yang telah diuraikan. Nah, untuk poin yang pertama bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan sendiri tetap berdasar pada Undang-Undang 1945 dan juga Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, metode Omnibus Law mengalami ketidaksesuaian dalam hal teknik pembentukannya jika mengacu pada undang-undang tersebut. Dengan metode Omnibus Law telah menimbulkan ketidakjelasan apakah undang-undang tersebut merupakan undang-undang baru, undang-undang perubahan, ataukah undang-undang pencabutan, sehingga dapat dibenarkan dan diperkuat dengan pertimbangan hakim terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini pada putusannya mengalami cacat formil, terutama pada pembentukan aturan terkait metode Omnibus Law. Selain itu, penyederhanaan dalam Omnibus Law Cipta Kerja sendiri telah menyebabkan mengalami perbedaan daripada materi muatannya. Kemudian untuk poin yang kedua terhadap putusan 91/PUU/18/2020 terhadap uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 juga mengalami ambiguitas serta ketidakjelasan terhadap putusannya.
Dengan diberikannya inkonstitusional bersyarat berdampak undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat, namun pada kenyataannya pemerintah yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 malah mengeluarkan suatu produk undang-undang baru yang menimbulkan banyak ketidakjelasan pengaturan, sehingga di sini banyaknya ketidakpastian terhadap pertentangan yang tercermin dari hasil putusan. Dalam hal ini juga justru mempersempit kedudukan dan juga mempersulit dari keadaan masyarakat berdasarkan hasil putusan MK tersebut. Boleh di next. Dan untuk poin selanjutnya bahwa hal yang cukup menjadi sorotan dalam undang-undang ini adalah terkait Omnibus Law, karena dengan munculnya metode Omnibus Law di materi muatannya dianggap tidak sesuai. Namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan metode Omnibus Law ini sejatinya dapat digunakan sebagai sebuah terobosan ataupun inovasi dalam ilmu pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menyesuaikan permasalahan legislatif drafting yang belum terpecahkan. Sehingga terhadap putusan MK ini dapat saja menjadi suatu pedoman maupun acuan dalam kaitannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Boleh di next slide. Terhadap beberapa kesimpulan tadi juga dapat kami memberikan rekomendasi. Yang pertama yakni apabila mengacu pada beberapa pendapat sendiri, perbaikan dan uji formil atas undang-undang ini diharapkan dapat memaksimalkan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut. Sejatinya juga diperlukan adanya tindak lanjut yang harus dilakukan pemerintah lainnya untuk dapat mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk dapat memasukkan muatan terkait metode pengaturan metode Omnibus Law di dalamnya. Hal ini agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman pula di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode Omnibus Law yang mempunyai sifat kekhasan. Nah, kemudian juga untuk poin kedua, seperti pada pertimbangan hakim pula bahwa apabila Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dimaksudkan sebagai pembentukan undang-undang baru, maka format dan sistematika pembentukannya harus disesuaikan dengan format pembentukan undang-undang baru. Kemudian apabila dimaksudkan sebagai perubahan undang-undang, semestinya format perubahan tersebut mengikuti format yang telah ditentukan sebagai pedoman baku atau standar dalam mengubah peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaktubkan dalam lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Mungkin cukup sekian, dan untuk selanjutnya akan dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para eksaminator. Dengan demikian telah selesai pembahasan kami mengenai eksaminasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU 18/2020. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan bagi kita semua.